Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator. Nama anggota kelompok saya Valen Apriliani Nur Ilmi, Diva Lintang Kartika Bima Putri, Arini Fitria, yaitu saya sendiri. Kemudian Dinda Putri Ardelina. Untuk pembaca biografi saya sendiri yaitu Kalista Roy. Roy lahir pada tanggal 14 Oktober 1939 di Los Angeles, California. Pada tahun 1963, Roy menyelesaikan pendidikan diploma keperawatan di Mount Saint Mary College, Los Angeles. Pada tahun 1966, menyelesaikan master keperawatan di California University. Pada tahun 1966 dan 1977 menyelesaikan PhD Sosiologi. Pada tahun 1964 sampai dengan 1966, Roy mengembangkan dasar konsep keperawatannya dan baru dioperasionalkan pada tahun 1968. Pada tahun 1982, Roy menjabat sebagai asisten profesor pada Departemen Nursing di Mount Saint Mary College. Untuk teori adaptasi akan dibacakan oleh Diva Lintang. Baik, terima kasih. Untuk teori atau model keperawatan Kalista Roy, yang pertama ada teori adaptasi. Yang pertama, input. Roy mengidentifikasi bahwa input sebagai stimulus merupakan kesatuan informasi, bahan-bahan atau energi dari lingkungan yang dapat menimbulkan respon, di mana dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama, stimulus vokal. Stimulus vokal merupakan stimulus yang langsung berhadapan dengan seseorang dan efeknya segera, misalnya infeksi. Yang kedua, stimulus kontekstual, yaitu stimulus lain yang dialami seseorang, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi situasi dan dapat diobservasi, diukur, dan secara subjektif dilaporkan. Dan yang ketiga, stimulus residual, merupakan ciri-ciri tambahan yang ada dan relevan dengan situasi yang ada, tetapi sukar untuk diobservasi, meliputi kepercayaan, sikap, sifat individu berkembang sesuai pengalaman yang lalu. Yang kedua, kontrol. Proses kontrol seseorang menurut Roy adalah bentuk mekanisme coping yang digunakan. Mekanisme kontrol ini dibagi atas regulator dan kognator yang merupakan subsistem. Untuk regulator sendiri merupakan komponen yang memiliki input proses dan output, sedangkan kognator yaitu stimulus berupa eksternal maupun internal. Proses internal seseorang sebagai sistem adaptasi dengan menetapkan sistem efektor ada 4, yaitu mode adaptasi meliputi fisiologis, yaitu berhubungan dengan struktur tubuh dan fungsinya. Yang kedua, merupakan umpan balik untuk sistem. Roy mengkategorikan output sistem sebagai respon yang adaptif atau respon yang tidak maladaptif. Respon yang adaptif dapat meningkatkan integritas seseorang secara keseluruhan, dapat terlihat bila seseorang tersebut mampu melaksanakan tujuan yang berkenaan dengan kelangsungan hidup, perkembangan, reproduksi, dan keunggulan. Untuk teori yang kedua akan dibacakan oleh Valen. Baik, Bu. Sebelumnya saya optam karena kendala sinyal. Teori mode keperawatan paradigma. 1. Manusia
manusia. Manusia menurut Kalista yaitu fokus utama yang perlu diperhatikan karena manusia yang menjadi penerima asuhan keperawatan, baik itu individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang dipandang. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan menurut Kalista Roy adalah semua kondisi, keadaan, dan pengaruh-pengaruh di sekitar individu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu dan kelompok. Untuk yang ketiga, sehat. Sehat didefinisikan Roy adalah a state and a process of being and becoming a integrated and whole person. Integritas individu dapat ditunjukkan dengan kemampuan untuk mempertahankan diri, tumbuh, reproduksi. Untuk yang keempat, keperawatan. Keperawatan menurut Roy adalah meningkatkan respon adaptasi individu dan menurunkan respon inefektif individu dalam kondisi sakit maupun sehat. Untuk aplikasi dalam pelayanan keperawatan akan dibacakan oleh Dinda. Aplikasi dalam pelayanan keperawatan. Selama lebih dari 30 tahun, model adaptasi Roy telah digunakan untuk memahami dan menuntun praktik keperawatan dalam menangani pasien. Para perawat menggunakan model ini sebagai framework untuk mengonseptualisasi dan merencanakan intervensi keperawatan. Roy Adaptation Model telah diimplementasikan di NICU sebagai sebuah ideologi untuk keperawatan. Antara lain yaitu pertama, sebagai perawatan bedah akut, yaitu sebagai alat dokumentasi keperawatan. Kedua, pada fasilitas rehabilitasi, untuk mengintegrasi basis profesional perawatan pasien. Yang ketiga, pada unit rumah sakit umum sebagai konseptual framework untuk menuntun praktik. Dan yang terakhir, memfasilitasi sistem integral keperawatan pada bagian ortopedik, unit neurosurgikal untuk mempertahankan lingkungan praktik, meningkatkan otonomi profesional, membantu proses rekrutmen dan pengurangan staf, meningkatkan kejelasan pemberian pelayanan, dan mengefektifkan kolaborasi interdisiplin. Terima kasih. Tadi merupakan presentasi dari kelompok 4.